Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulis Rewahyuni dari Priodi PAUD semester 6 yang akan menerangkan dari mata kuliah perkembangan sosial emosional. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengembangan strategi yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah, guru di lingkungannya, lembaga PAUD, dan masyarakat pada umumnya, agar sosial emosional anak usia dini bisa mencapai perkembangan yang maksimal pada usianya. Baik, yang pertama, orang tua. Peran orang tua model perilaku positif, jadi harus menunjukkan perilaku sosial dan emosional yang baik sebagai teladan bagi anak. Terus yang kedua, komunikasi terbuka. Ajak anak berbicara tentang perasaan mereka dan berikan dorongan untuk mengekspresikannya. Tiga, menciptakan lingkungan aman. Pastikan anak merasa aman dan dicintai di rumah. Yang penting untuk perkembangan emosional yang sehat. Cara pengembangan guru di lembaga PAUD. Di aktivitas sosial, yang pertama itu berikan aktivitas sosial. Rancang aktivitas yang mendorong interaksi antar anak seperti permainan, kelompok, dan diskusi. Yang kedua, pengelolaan emosi. Ajarkan teknik-teknik sederhana untuk mengelola emosi seperti perasaan dalam seperti permainan kelompok dan diskusi. Yang ketiga, pengelolaan emosi. Ajarkan teknik sederhana untuk mengelola emosi seperti pesan-pesan dalam berbicara tentang perasaan. Dan selanjutnya, dukungan individual. Berikan dukungan atau perhatian khusus kepada anak yang mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi atau mengelola emosinya. Yang ketiga, cara pengembangan dalam masyarakat umum. Yang pertama, penyuluhan dan edukasi. Lakukan program penyuluhan tentang pentingnya perkembangan sosial emosional anak melalui seminar atau lokakarya. Yang kedua, berkolaborasi dengan institusi pendidikan. Dukung program-program yang berkaitan dengan pengembangan sosial emosional anak di komunitas. Yang ketiga, ciptakan lingkungan sosial yang positif. Fasilitasi kegiatan komunitas yang inklusif dan mendukung interaksi sosial yang sehat bagi anak-anak. Baik, penjelasan sekarang menurut penjelasan berdasarkan teori analisis fakta di lapangan dan solusi berdasarkan argumen yang dimiliki. Yang pertama, teori analisis. Menurut teori attachment, John Bowlby menekankan pentingnya ikatan emosional yang kuat antara anak dan pengasuh utama sebagai dasar perkembangan sosial emosional yang sehat. Yang kedua, teori sosial kognitif menurut Albert Bandura, itu menggambarkan bagaimana cara anak belajar melalui observasi dan interaksi sosial, menekankan pentingnya modeling perilaku dan reinforcement positif. Itu dia. Yang kedua, menurut fakta di lapangan, yang pertama, perilaku anak usia dini sering kali menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola emosi dan berinteraksi dengan teman sebaya yang dapat berdampak pada perkembangan sosial mereka. Yang kedua, peran lingkungan. Kualitas interaksi dengan pengasuh, keluarga, dan lingkungan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan anak dalam memahami dan mengekspresikan emosi. Selanjutnya, yang ketiga, solusi menurut praktis. Pendidikan emosional mengintegrasikan kegiatan yang mengajarkan pengenalan dan pengelolaan emosi dalam kurikulum seperti permainan, peran, dan diskusi tentang perasaan. Selanjutnya, modeling perilaku. Pengasuh dan pendidik harus menunjukkan perilaku sosial dan emosional yang positif sebagai contoh yang baik. Dan selanjutnya, penguatan positif. Memberikan pujian dan dorongan ketika anak menunjukkan perilaku yang baik, membantu memperkuat keterampilan tersebut.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.